Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Meli dengan materi analisis volumetri. Kali ini kita akan membahas analisis volumetri, yaitu analisis kimia kuantitatif untuk menentukan banyaknya suatu zat dalam volume tertentu dengan mengukur banyaknya volume larutan standar yang dapat bereaksi secara kuantitatif dengan zat yang akan ditentukan. Atau lebih mudahnya kita sebut sebagai analisis titrimetri atau titrasi. Jadi analisa volumetri itu sama dengan titrasi. Nah, di dalam titrasi ada yang disebut dengan larutan standar. Saya ingatkan, larutan standar itu adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, baik dalam molaritas atau normalitas, secara pasti. Nah, larutan standar ada dua jenis, larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Yang pertama kita bahas larutan standar primer, yaitu larutan yang telah diketahui konsentrasinya, baik secara molaritas atau normalitas, secara pasti melalui pembuatan larutan secara langsung. Fungsinya untuk menstandarisasi atau membakukan larutan standar sekunder. Nah, tidak semua zat dapat dijadikan sebagai larutan standar primer. Zat-zat yang dapat dijadikan larutan standar primer yaitu zat yang memiliki kemurnian tinggi, stabil, atau tidak mudah menyerap H2O atau CO2, tidak mudah bereaksi dengan udara, tidak mudah menguap, tidak terurai, mudah dan tidak berubah pada pengeringan. Lalu memiliki berat molekul yang tinggi dan larutan tersebut bersifat stabil. Contohnya natrium karbonat, natrium oksalat, kalium dikromat, dan natrium tetraborat. Lanjut, larutan standar sekunder adalah larutan standar yang terbuat dari zat padat atau zat cair yang kemurniannya rendah. Dan konsentrasi larutan standar sekunder ini ditentukan dengan cara standarisasi dari larutan standar primer. Contohnya, natrium hidroksida, barium hidroksida, kalium permanganat, natrium tiosulfat, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pembuatan larutan dari padatan. Nah, ini adalah rumus untuk pembuatan larutan dari padatan. Jadi, sebelum kita membuat larutan dari padatan dengan konsentrasi tertentu, maka kita harus menghitung dulu berapa massa padatan yang harus ditimbang dengan rumus ini. Contoh soal, untuk membuat 500 mili larutan natrium tetaborat atau Na2B4O7 0,05 m. Hitunglah berat natrium tetraborat yang harus dilarutkan. Maka kita harus menghitung dulu dengan rumus M sama dengan G itu massa padatan, per mR dikali 1000 per volume. Yang akan kita cari adalah G atau massanya. Maka G sama dengan molar dikali mR dikali volume per 1000. Kita akan membuat 0,05 molar, sehingga M-nya kita masukkan 0,05, kemudian mR-nya diketahui 381 sebanyak 500 mili, berarti V-nya 500 per 1000. Maka jawabannya adalah 9,6 gram. Untuk langkah-langkah pembuatan larutan, saya yakin kalian sudah paham ya. Jadi kita skip saja. Lanjut sekarang pembuatan larutan dari larutan pekat. Nah, ini rumus pembuatan larutan dari larutan pekat.
Yang pertama, kita harus cari molaritas larutan pekat dulu menggunakan rumus ini. Setelah itu, baru kita gunakan rumus ini sebagai pengencerannya. Contoh, untuk membuat larutan asam sulfat 0,1 m sebanyak 500 ml yang dibuat dari larutan asam pekat 98%, berapa volume larutan pekat yang harus diencerkan? Maka kita hitung dulu menggunakan rumus yang pertama tadi. M sama dengan rho dikali persen dikali 10 per mr. Rho-nya diketahui 1,83, persennya 98%, dikali 10 per mr-nya 98. Maka molaritas larutan asam sulfat pekat adalah 18,3 molar. Sehingga volume larutan pekat yang harus diambil kita hitung menggunakan rumus pengenceran ini. M1-nya kita masukkan molaritas larutan pekat 18,3 dikali V1 yang dicari sama dengan kita akan membuat molaritasnya 0,1, maka M2 0,1 dikali 500 ml. Maka V1 sama dengan 0,1 dikali 500 dibagi 18,3 sama dengan 2,73 mili. Sehingga volume larutan H2SO4 pekat yang harus diambil adalah 2,73. Nah, sekarang contoh dari analisis volumetri asam basa atau contoh analisa titrasi asam basa adalah penentuan kadar asam asetat dalam asam cuka perdagangan. Untuk menentukan kadar asam asetat dalam asam cuka dagang melalui teknik titrasi, yang pertama langkahnya harus standarisasi larutan sekunder dulu menggunakan larutan primer. Setelah kita standarisasi, maka akan didapat konsentrasi dari larutan standar sekunder. Selanjutnya, baru kita melakukan titrasi penentuan kadar asam asetat dalam cuka perdagangan. Nah, dalam hal ini yang bertindak sebagai larutan standar primer adalah asam oksalat yang nantinya akan ditaruh di Erlenmeyer sebagai analit. Dan larutan sekundernya adalah NaOH yang bertindak sebagai titran yang ditaruh di buret. Sekarang langkah-langkah titrasi standarisasi larutan NaOH menggunakan larutan asam oksalat. Nah, langkah-langkahnya ini saya yakin kalian sudah paham ya, karena kalian sudah berkali-kali melakukan titrasi. Yang akan saya bahas di sini adalah persamaan reaksi ini. Nah, kalian bisa lihat di situ asam oksalat ditambah dengan direaksikan dengan NaOH menghasilkan natrium oksalat, dan air. Nah, di sini kita harus menyetarakan dulu persamaan reaksinya. Jadi, reaksi ini sudah setara ya. Nah, kita lihat sekarang. Cara membacanya adalah untuk mencapai titik akhir titrasi, maka 1 gram mol NaOH itu setara dengan 2 gram mol asam oksalat. Nah, sehingga perhitungannya untuk mencari konsentrasi NaOH adalah 2 dikali volume asam oksalat dikali molaritas asam oksalat dibagi dengan volume NaOH yang
dibutuhkan saat titrasi. Lanjut. Langkah-langkah penggunaan larutan standar asam dan basa untuk menetapkan kadar asam asetat pada cuka. Nah, ini maksudnya adalah langkah-langkah untuk titrasi penentuan kadar asam cuka menggunakan larutan natrium hidroksida atau NaOH. Langkahnya ini kalian juga sudah paham pasti. Nah, yang akan saya bahas adalah di sini ada Fp sama dengan 10. Artinya faktor pengenceran itu 10 kali. Maksudnya seperti ini. Kan diambil sebanyak 10 ml larutan asam cuka, diencerkan menjadi 100 ml. Berarti itu pengencerannya sebanyak 10 kali. Nah, sekarang reaksinya kita lihat. Natrium hidroksida direaksikan dengan asam asetat menghasilkan natrium asetat dan air. Nah, ini reaksi ini sudah setara. Kita lihat bahwa 1 gram mol NaOH setara dengan 1 gram mol asam asetat. Sehingga perhitungannya seperti ini. Untuk menghitung berapa kadar asam asetat yang terdapat dalam asam cuka, terlebih dahulu kita harus hitung konsentrasi asam cukanya dulu menggunakan rumus ini. Nah, dasarnya dari rumus yang paling atas ini, M asam cuka dikali V asam cuka sama dengan MnAOH dikali VnAOH dikali faktor pengenceran. Maka untuk mencari M asam cuka sama dengan MnAOH dikali VnAOH dikali faktor pengenceran dibagi volume asam cuka. Atau, nah, molaritas NaOH-nya didapat dari mana? Molaritas NaOH didapat dari hasil standarisasi tadi. Ya, di sini dilambangkan menjadi AM. Lalu volume titrasi diambil dari mana? Kalau titrasinya itu dilakukan secara duplo, maka diambil dari rata-rata titrasi. Rata-rata volume titrasi. Seperti itu. Lanjut. Kalau molaritas asam cukanya sudah didapat, maka kita hitung kadar asam cuka dengan rumus berikut. M sama dengan G atau massa asam cuka per mR dikali 1000 per volume. Maka massa asam cuka sama dengan molaritas dikali mR dikali 1000 per volume. Sehingga kadarnya bisa dihitung dengan rumus massa per, itu maaf salah ya, jadi itu massa per volume dikali 100%, maka nanti kadarnya akan ketemu berapa persen. Seperti itu ya. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau kalian masih belum jelas, boleh ditanyakan saat pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.